menurut kamu itu suara siapa? Lah wong ditanya kok balik. Loh, kok nanya balik? Iya, enggak apa-apa. Tanya kalian kok nanya balik. Kan biar enak saya ngomongnya. Enggak sih, jelasin aja. Aku mau tahu versimu gitu loh. Enggak, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya bodoh. Coba jawab. Jadi saya minta tolong dijelaskan, bisa jelaskan. Gitu. Makanya dia aku nggak bilang gitu. Aku mau kamu jelaskan Bang Ali, versimu. Bacaannya. Bang Ali, versi ada Wanes, yang ini, Bang Ali. kejadian Yesus dibaptis. Coba silakan. Kalau bisa, aku bisa nerangkan. Jangan ibu-ibu yang nerangin deh, nanti salah. Oke. Gak apa-apa Bro Malikil dijawab aja. Nanti kita lihat versi dia gimana. ayo. Ini loh. Malikil. Aku nggak mau kita jawab duluan karena mereka nanti akan numpang pada argumen kita. Karena mereka nggak bisa menjelaskan apa-apa. Oke, kalau gitu coba versi gini Pak Forever coba versi pemahaman jawaban kita. Ya Pak Forever versi Tritunggal gimana tentang kejadian itu? Iya, Silakan. Tritunggal dulu yang jawab. Wong saya yang tanya kok. Wong saya yang tanya. Loh kan saya yang tanya. Kau lempar dia balik. Temanmu Tri lah yang aku yang tanya kok kamu tanya balik. Temanmu Tri dulu yang jawab. Mampu enggak? Oke. Kalau dia orang ini ditanya kok, berarti kamu nggak bisa jawab. Kita jawab. Kan saya yang tanya duluan, host. Udah. Temannya Tritunggal dulu yang jawab, jangan Pak Malikil melulu sama Pak John, kan mereka lebih pintar. Enggak, mau dengar versi satu pertanyaan saya dijawab aja. Ketika ada suara itu dari langit, menurut kamu itu suara siapa? Nanti saya lanjutkan. Udah jelasin dulu versi Wanes. Nanti saya lanjutkan, kamu cukup jawab itu suara siapa? Enggak. Jelasin dulu versi kamu Wanes. Kamu nggak bisa jawab. Mau denger, gitu aja. Enggak usah nanti bercampur argumenku. Oh enggak. Itu jawab dulu versimu. Yesus jawab dulu dibaptis di Yohanes 3 di Matius 3 13 sampai 17 itu. Betul, itu kan ada suara dari langit terdengar, inilah anak yang kukasihi. Nah, pertanyaan saya simpel, itu suara siapa menurut Forever? Loh, aku tanya versimu kok ditanya. Oke, kalau nggak bisa jawab, saya tanyakan doa kepada Yesus, suara siapa itu? Ditanya jawab. Ditanya, mau kita yang tanya kok. Kita yang tanya dia tanya, kan aneh. Apa saya jawab? Karena kalian nggak bisa tahu siapa itu kan Tritunggal, makanya kami Gini, jadi pembaptisan. Aku mau jawaban murni dari Wanes. Ini. Silakan. Makanya dengar gini. Jadi baptisan itu adalah penggenapan nubuatan. Kenapa penggenapan nubuatan? Mulai dasar hukumnya dari ini dasar hukum Alkitab ya, bukan otak isi kepala Bapak gereja ya. Dari Lukas 24 ayat 44. Bunyinya, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis tentang aku? Ya, semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, di dalam kitab para nabi dan Mazmur. Intinya di dalam keseluruhan perjanjian lama. Jadi keseluruhan perjanjian lama itu berbicara tentang Tuhan Yesus, tertulis tentang aku. Nah, kita berangkat poinnya dari sebentar, ada tamu sebentar. Aing lanjut ya, Daniel 9 ayat 24, mulai dari situ. Sebentar. Inilah Wanes ini ya. Pertanyaan yang sangat mudah, tapi jawabnya muter-muter gak karu-karuan. Pakai ayat inilah, itulah. Makanya kacau logika dia Wanes ini. Kita harus runut. Ayo coba. Kalau Tritunggal itu nggak bisa apa-apa, coba imani saja. Nggak ngerti, Tritunggal itu nggak ada ilmunya. Oh gitu. Kenapa coba jawab itu kamu ada ilmu nggak tahu siapa menurut itu? Wanes yang benar. Kamu jawab aja nggak bisa kok. Jangan Wanes campuran. Ayo versi Wanes gitu ya. Bedakan dengan versi Tritunggal nanti ya. Iya. Berbeda. Saya tadi ada tamu. Kalau kamu sampai comot Tritunggal berarti kamu jilat ludah sendiri. Udah. Tritunggal itu apa itu Tritunggal itu? Hah? Nggak ada nilainya Tritunggal dengan Alkitabnya ya. Saya main ayat Alkitab ya. Nggak ada nilai. Kenapa nggak ada nilai? Karena nggak tertulis. Iya, dalam kitab Tuhan Yesus. Nggak penting. Nggak ada nilai, kamu yang nggak ada nilai. Kalau ada nilai bertahan berapa ribu tahun itu. Kau yang nggak ada nilainya. Tritunggal dengan Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku lebih bernilai, kawan. Ya. Justru Tritunggal yang menjaga Alkitab selama ini. Iya, orang karena baca Tritunggal Alkitab adalah kalau Tritunggal, Tuhanmu. orang belum. Ya, diam dulu. Karena Tritunggal adalah Tuhanmu, saya jelaskan ya. Di dalam Daniel 9 ayat 24.
Ya, mudah-mudahan kamu bisa nangkap apa yang saya akan bacakan. Ya. 70 kali, 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi Mesias itu adalah yang maha kudus. Nah, siapa yang mengurapi yang maha kudus? Ya, yang mengurapi yang maha kudus adalah dia sendiri. Jadi roh itu mengurapi tubuhnya. Di Sion, di dalam kitab Mazmur, di Sion kulantik rajaku. Jadi roh itu mengurapi tubuhnya, nggak ada yang salah kawan. Yesus itu sebelum menjadi daging, dia itu adalah roh itu. Ketika roh itu menjadi daging, apakah roh itu berkurang? Tuhan itu sangatlah cerdas, maha cerdas. Dia tahu akan terjadi hal seperti ini. Makanya Tuhan itu sediakan ada angin. Mengapa angin? Angin itu sebagai pembanding. Di mana ketika kita buat angin itu di dalam, taruhkan angin di dalam satu wadah, angin di luar tidak berkurang. Demikianlah roh itu. Ketika roh itu menjadi daging, roh itu tidak berkurang. Nah, itulah yang disebut Yesus Bapa. Gitu kawan. Jadi roh itu mengurapi tubuhnya. Di mana tubuhnya? Di mana ayatnya? Nih, catat ya supaya Tritunggal ini, karena ini, pengajaran gak akan temukan dari Bapak Gereja pengajaran seperti ini. Yesaya 8 ayat 13 dan 14. Tetapi Yod-Heh-Vaveh, Bapak ya, semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia, Yod-Heh-Vaveh, akan menjadi tempat kudus. Nah, tentang burung merpati kawan, burung merpati itu adalah tentang batra, pengendapan, batra Nu. Ketika Nu ya mau melihat keadaan di luar itu sudah kering atau belum, Nu mengutus merpati. Itu penggenapan. Yesus adalah batra. Kalau kamu mau selamat, kau percaya Yesus itu adalah batra, sang batra. Itu. Jadi merpati itu adalah penggenapan tipologi dari batra Nu. Lanjut. Merpati batra Nu. Ngaco banget kau Malikil. Oh, nggak tahu ya. Ini lawannya ya. Menjelaskan satu ayat. Ayo versi Tritunggal gimana? Menjelaskan satu ayat. Padahal ayat sudah simpel kali loh. Sudah simpel. Kalau kamu kan umat-umat yang susah nangkep cepat lupa, jadi wajar. Stres begitu mendengar narasi panjang. Burung merpati, penggenapan batra Nu. Astaga Ya udah, naga. jawaban melalui Astaga Tritunggal. Jawab dong. Jawab. Ya, itu panjang sekali. Pertama saya baru tahu jawaban Wanes seperti itu. Setahu saya, baik Wanes ataupun Tritunggal punya pandangan yang sama bahwa di situ tetap ada 3. Bedanya Tritunggal mengakui sebagai pribadi, kalau Wanes mengakui sebagai manifestasi. Hanya itu saja. Dibedakan hanya di situ. Cuma saya baru tahu jawaban seperti ini. Jadi mungkin Wanesnya sudah berbeda ya. Jelaskan. Ya, siapa itu? Siapa? Jelaskan Suara siapa itu? Siapkan bodrek bro. Suara Kalau siapa mau jadi itu? Wanes, beli bodrek yang banyak. Iya. Coba Kamu jawab dong. Kalau cuma ngoceh-ngoceh doang, sudah anak saya- kecil nggak tadi bisa. sudah saya Kalau versi jawab, Tritunggal Pak. deh. Ya, saya minta jawaban forever. Versi Tritunggal ya sesuai Alkitab aja, sesuai Alkitab aja. Ketika Yesus dibaptis, lalu muncullah suara Allah Bapa dari surga. Inilah anakku yang merpati di atas kukasihi, aku, Pak. kepadanya lah aku berkenan. Itu di ayat berapa? Oh, ya, Kita lihat apalagi. di situ. Apakah itu suara Allah Bapa? Ya jelas lah, mau suara kamu. Ya, buka ayatnya dong. Tidak bisa didengar suaranya. Jadi forever jangan ngadi-ngadi. Yesus mengatakan Itulah. suara Bapa tidak bisa Tritung didengar. sedang berbohong karena Bapak itu terang Kamu siapa? tangan kiri dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Itu sudah kontradiksi Kamu dengan siapa penjelasan dia. membatasi Allah? Kamu Iya, membatasi kamu- Allah. kamu kontradiksi. Terbatas. Allah tak terbatas. Ini Wanes. Allah tak terbatas. Buka aja ayatnya di situ dikatakan nggak suara Bapak. Buka aja ayatnya. Oke, saya ambil alih. Menurut Yohanes 5:37, suara Bapak itu tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Tapi di Matius 3:13 sampai 17 itu ada suara dari langit. Suara siapakah itu? Itu intinya. Dikatakan suara Bapak nggak, Bang Andi?
Ya kalau suara Bapak berarti Yesus bohong di 537. Ya udah. Terima kasih Bang Andi. Itu gampang kok itu. Jangan diputar dong. Oh, kalau Tritung susah itu nangkep itu. Jadi begini penjelasannya di ayat itu, jawabannya di ayat 38. Karena Tritung tidak percaya, itu jawabannya. Di ayat 38. Lu nambah ayat lu. Ayat 38 serius, coba baca. Karena tidak percaya. Jadi Tritung itu tidak pernah melihat rupa Bapa, tidak pernah mendengar suara Bapa. Karena apa? Karena Tritung tidak percaya. Nah, Jadi mengatakan itu suara Allah Bapa tidak alkitabiah ya? ya. Tidak tertulis demikian. Di situ kan tidak ada tertulis Bapa. Karena ada kata inilah anak yang kukasihi, sehingga mereka menyangka itu Asumsikan adalah Bapa. suara Bapa yang ngomong karena ada kata anak. Padahal itu yang berfirman itu adalah firman, sang firman, yaitu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Kan itu yang terdengar firman toh. Yang terdengar itu kan firman. Benar? Iya, Yang iya. terdengar kan firman. Nah, yang berfirman siapa? Bapak kan? Sudah Pak Forever, berarti ini bukan Wanes. Beda. Ya sudah Itu sudah. kau nih Beda. akan Iya, bersuara sorry. tiga, Saya pikir tapi Wanes satu tadi. yang Ya, berbicara. kalau Tritung kan meyakini kan itu suara Bapak. Kacau. Suara Bapak Sudah sendiri. Pak Forever. Saya pikir Iya. Wanes. Maaf. Jadi Tuhan Yesus itu berkata, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi peristiwa Batranu itu bukan tanpa arti, Dek Forever. Dek siapa ini satunya? Ya, ada artinya. Nuh itu diselamatkan karena Batra. Demikian juga manusia diselamatkan. Nah, jadi burung merpati itu bukanlah suatu terjadi begitu saja tanpa ada manfaat di kemudian hari. Ada nilainya, ada pengetahuan di balik itu. Kalau you tidak percaya maka tidak ada pengetahuannya. Kenapa Tapi nggak kalau you Batra aja yang meyakini- datang? Kenapa burung? Gitu loh. Makanya Kalau dibilang analogimu begitu, batu kenapa nggak penjuru. Batra aja yang datang? Gimana? Batu penjuru. Ngaco analogimu tuh. Itu tafsirmu Malikil. Loh, kok Tafsirmu, tafsir ngaco. Memang yang dilepaskan Ada. Nuh ketika untuk melihat keadaan air itu apa? Merpati. Mana ada? Loh, Nggak kok mana ada? Pernah Aduh, baca gak sih kisah lu? pernah baca Alkitab kagak sih? Kagak. Cuma Katanya LAI produk Tritung. Masa nggak baca? Jadi Yesus itu adalah Batra, merpati itu penggenapan. Ketika air bah, Tuhan Yesus ada di dalam air tuh. Batra itu ada di dalam air tuh. Tuh. Itu tipologi, bukan tafsir. Kalau Tritung kagak ngerti tipologi, yuk syahadat ini ada Bang Ali, syahadat aja, bikin malu. Janganlah. Ayo Bang Andi, saya cashback piring cantik. Oke, saya mau tanya ini, argumen yang tidak alkitabiah, apakah masuk dalam ancaman Wahyu 22:18 nggak? Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Masuk nggak? Betul, dosa itu. Gini, dari merpati itu ada polanya. Dari merpati itu, Nuh itu turun 40 hari. Nah, sama seperti Tuhan Yesus itu. Ya, Tuhan Yesus itu 40 hari. Setelah burung merpati Roh Kudus seperti burung merpati. Itu ada pola kawan. Itu namanya tipologi. Nah, kalau Kristen nggak tahu tentang hal itu, karena dia waktunya habis untuk membaca isi kepala Bapak Gereja, makanya kagak tahu. Yang dibaca itu Alkitab. Itu. Jadi kebanyakan Kristen menghabiskan waktunya untuk membaca isi kepala bapak-bapak gereja. Makanya mereka itu bodoh, tidak kenal siapa Tuhannya. Betul. Mereka cuma pokoknya Bapak bukan Yesus saja. Kalau saya sebagai Bentar. muslim ya. Malikil, bentar, Wes. Bentar. Bentar, dikit aja. Oke. Menurut Malikil, bapak gereja itu siapa sih? Bapak gereja yang kau maksud itu siapa? Ya, Bapak gereja di Iya, abad siapa? ketiga ya. Tunjuk. Di abad ketiga. Iya, saya jawab. Bapak gereja di abad ketiga itu adalah sekumpulan manusia yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia-manusia yang bodoh. Itu jawabannya. Keras banget itu Her. Buset, Keras kata banget Bang argumenmu Andi. Her. Keras itu. Ngaco itu. Bila Ngaco. Anda ada tantang, buktikan. Begitu. Anda tantang buktikan begitu. Coba. Buktikan, Anda tantang coba. buktikan, Coba Malik. buktikan. Begitu, coba. Coba Anda tantang. Dia buktikan Malikil, buktikan.
Oke, saya buktikan. Bapak gereja di dalam konsili Nikea, tepatnya 325, membuat suatu rumusan, Credo Nikea namanya, bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Ya. Nah, sekarang you kalau mau tanya Alkitab, di mana ada Tuhan Bapa, di mana ada Tuhan Anak? Silakan. Kesimpulannya Nikea itu gini, Her. Hanya ada satu Allah dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus, gitu kesimpulannya. Bukan itu kredonya. Gitu ya? Bukan. Jadi kredo Nikea itu hierarki. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Mereka itu setara. Ada dua Oh iya Tuhan. iya, betul, betul. Homo ousios. Jadi kalau Tritun ini kagak ngerti apa itu homo ousios. Setara. Tapi kalau saya selama ini ya mendengarkan ya penjelasan teman Tritunggal ya, bahwa mereka itu membahas 3 item tapi kesimpulannya satu. Betul nggak? Ya, satunya di mana? Satunya di hakikat. Ketika Nah, kita itu tanya, dia saya nggak paham. Iya, satunya di hakikat. Ketika kita tanya hakikat itu apa? Allah. Allah itu gelar. Jokowi, Biden dan Putin adalah 3 pribadi, satu hakikat, presiden, Triteos. Tapi ketika kita tuduh mereka, kita nyatakan Triteos, mereka teriak, oh tidak. Nah itu yang saya paling benci itu, nggak jujur begitu, munafik itu.